Kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Sekitar tahun 1936 sebelum Masehi, kota Mesir dipimpin oleh seorang raja yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Raja tersebut bernama Fir'aun, raja yang sangat sombong dan suka semena-mena terhadap kekuasaan dan rakyatnya. Pada masa itu, penduduk Mesir banyak berasal dari bangsa Kipti dan Bani Israel. Penduduk dari bangsa Kipti banyak yang menjadi pengikut Fir'aun karena mereka percaya bahwa Fir'aun adalah Tuhan. Di sisi lain, pada masa itu banyak penduduk yang masih percaya pada ramalan. Suatu ketika ada peramal datang ke istana dan mengatakan bahwa Fir'aun akan hancur di masa yang akan datang, karena sebentar lagi akan lahir bayi laki-laki yang berasal dari kaum Bani Israel. Mendengar hal tersebut, Fir'aun seketika mengumpulkan para pasukannya dan mengadakan pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, Fir'aun mengambil keputusan untuk mengumpulkan para wanita yang sedang hamil. Ketika proses kelahiran tiba, jika bayi yang dilahirkan adalah bayi laki-laki, maka bayi tersebut akan langsung dibunuhnya. Fir'aun telah menyiapkan tempat dan juga para algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang terlahir pada masa itu. Di waktu yang bersamaan, ibu Musa sedang hamil tua. Ia sangat khawatir dengan bayi yang dikandungnya. Tak lama kemudian, tibalah waktu melahirkan. Rupanya bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Perasaan ibu Musa sangat kacau, antara bahagia bercampur sedih dan khawatir. Tak lama dari kelahiran bayi tersebut, ibu Musa mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyusui dan segera membawa bayi tersebut ke Sungai Nil. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas ayat 7, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke Sungai Nil. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Sore itu, ibu Musa merelakan bayinya untuk dihanyutkan ke Sungai Nil ditemani oleh kakak perempuan Musa. Ibu Musa meminta kakak perempuan Musa untuk melihat kemana arus sungai itu membawa bayinya pergi. Rupanya bayi tersebut berjalan menuju ke istana dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia. Melihat bayi laki-laki itu, Asia sangat bahagia dan langsung membawanya ke istana untuk ditunjukkan kepada Fir'aun. Ia menceritakan betapa bahagianya saat menemukan bayi laki-laki yang memang ia idam-idamkan sejak dulu. Fir'aun tentu menolak keras saat istrinya berkata bahwa bayi itu akan dirawat olehnya dan tinggal di istana. Namun Asia terus berusaha merayu Fir'aun agar mau merawat bayi kecil Musa. Pada akhirnya Fir'aun pun luluh dengan rayuan istrinya. Keesokan harinya Asia segera membuat sayembara dengan hadiah sangat besar dengan tujuan untuk mencari ibu persusuan bagi bayi Musa. Setelah beberapa ibu mencoba menyusui, bayi Musa selalu menangis dan menolak. Sampai pada akhirnya sayembara ini terdengar oleh kakak perempuan Musa dan sesegera mungkin sang kakak mengajak ibu Musa untuk datang ke istana. Sesampainya ibu Musa di istana, bayi Musa langsung tenang dan mau disusui. Istri Fir'aun pun sangat berterima kasih dan memberikan hadiah yang dijanjikan sebelumnya untuk ibu Musa. Asia meminta ibu Musa untuk tinggal di istana selama bayi Musa masih membutuhkan air susu. Tetapi ibu Musa tidak bisa menetap di istana karena di rumahnya ada tugas lain yang tidak bisa ia tinggalkan. Akhirnya, istri Fir'aun memberikan bayi Musa untuk dibawa ke rumah sang ibu persusuan itu dengan membawa hadiah yang telah disiapkan. Ibu Musa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa membawa bayinya pulang kembali ke rumah walaupun hanya sementara.
Hari demi hari berlalu. Saat ini Musa sudah besar dan tiba waktunya ibu Musa berhenti menyusui. Ibu Musa pun mengembalikan bayi Musa ke istana dan dirawat oleh keluarga besar Fir'aun hingga dewasa. Hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah takut saat masalah datang kepada kita. Pasrahkan dan selalu percaya bahwa janji Allah itu nyata. Selama kita masih ada di jalan kebenaran dan mengikuti perintah Allah, maka semua permasalahan pasti akan ada solusinya. Percaya bahwa tiap masalah yang hadir tidak akan melebihi kapasitas kemampuan diri kita sebagai manusia. Yuk download game edukasi dari Solid Kids di Play Store. Ada lebih dari 100 game edukasi keren yang dapat kamu mainkan secara gratis. Buruan download sekarang!